Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama saya Husein Ja'far Hadar dalam kuliah serial Moderasi Beragama. Salah satu yang penting kita pelajari dan sadari untuk dipastikan moderasinya adalah dalam dakwah. Kadang orang tuh kalau bersemangat dalam dakwah hingga berlebihan, membuat dia berlebihan juga dalam bersikap sehingga terkesan memaksakan apa yang menurut dia benar kepada orang lain. Ini sesuatu yang harus dihindari dalam moderasi dakwah. Memaksakan itu ada larangannya secara eksplisit di dalam Al-Quran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surat Yunus ayat 99, Allah juga mengatakan bahwa apakah kamu akan memaksakan, wahai Nabi Muhammad, pada mereka kebenaran Islam itu? Tidak. Wa ma'ala rasul ilal bala. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Kalau mereka ikut, syukur. Kalau mereka nggak ikut, kufur. Jadi begitu aja. Karena kalau Allah menghendaki memaksakan ini agama kepada orang lain, nggak akan menyuruh Nabi Muhammad. Allah sendiri yang akan memaksa mereka menjadi satu agama, kata Allah dalam surat Yunus ayat 99. Toh itu gampang sekali bagi Allah. Sebagaimana Allah memaksa kita untuk makan dengan rasa lapar. Sebagaimana Allah memaksa kita untuk minum dengan rasa haus. Bisa saja, wah kalau kita gak Islam jadi kayak lemes badan nih. Atau kalau kita gak ibadah jadi kayak lemes gitu. Bisa aja Allah bikin gitu, tapi kan enggak. Allah menjadikan agama ini sebagai pilihan secara sadar bagi setiap orang dengan hati dan pikirannya yang jernih. Karena itu salah satu prinsip dalam moderasi dakwah adalah tidak memaksakan. Apalagi kita, Nabi aja yang sudah pasti benar, tidak boleh memaksakan. Apalagi kita yang belum tentu benar nih. Bahkan sudah pasti ada salahnya, maka jangan memaksakan agama ini kepada orang lain. Apalagi sampai dengan tindak kekerasan. Baik dalam mengajak orang kepada kebaikan ataupun melarang orang untuk melakukan keburukan. Amar ma'ruf itu bil ma'ruf, nahi mungkar itu bil ma'ruf. Melarang orang kepada keburukan dengan kebaikan, cara-cara yang baik, dan mengajak orang kepada kebaikan tentu juga dengan cara-cara yang baik. Dakwah itu mengajak orang kepada hidayah. Hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Artinya, orang yang berdakwah harus seperti orang yang sedang memberikan hadiah kepada orang lain. Dengan cara yang baik, dengan senyum, dibungkus dengan kado yang indah dan lain sebagainya. Jangan sampai ada sikap-sikap yang tidak moderat dalam mengajak orang lain dalam berdakwah kepada kebaikan. Kata Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, jangan sampai dakwahmu lebih cetek, lebih tidak lembut, lebih tidak indah dari seorang kernek yang ngajak calon konsumennya ke bis. Karena sama-sama ini, yang satu ngajak ke bis, yang satu ngajak ke surga, sama. Maka kalau kamu kasar, kamu tidak akan diterima. Karena itu di dalam Al-Quran juga ditekankan salah satu prinsip dakwah dalam Islam yang merupakan salah satu nilai-nilai moderasi dakwah adalah bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum, kata Allah dalam Al-Quran. Kelemah lembutan Nabi Muhammad itu yang begitu indah, yang digambarkan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat memikirkan kamu, sangat ingin kamu masuk Islam, karena kalau kamu Islam akan selamat di dunia dan di akhirat. Beliau itu kelembutannya semua karena rahmat dari Allah. Artinya, orang yang berdakwah sesuai dengan rahmat Allah, dia pasti akan lembut. Orang yang berdakwah dengan keras, pasti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang menyebabkan kamu sukses, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, adalah karena kelemah lembutan kamu. Seandainya kamu tidak lemah lembut, pasti, kata Allah, mereka akan kabur dari kamu. Karena itu kita mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih dan kelemah lembutan serta kasih sayang dalam berdakwah kepada orang lain. Nah, kemudian
Allah juga mengatakan dalam prinsip moderasi dakwah di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajak orang itu kepada agama ini, kebaikan ini, bil mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang lembut. Jadi bukan hanya caranya lembut, tapi bahkan bagian dari cara yang lembut itu kata-katanya pun harus lembut. Dan ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Karena ini bagian dari rahmat Allah. Nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, ketika dalam Al-Quran diceritakan, diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun, mendakwai Fir'aun, Allah katakan berbicaralah dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun, saya kira gak ada orang yang lebih parah dari Fir'aun setelah Fir'aun gitu. Gak ada Fir'aun 4.0 sekarang yang sehingga Anda harus keras kepada dia karena dia lebih dari Fir'aun, gak ada. Maka kepada Fir'aun saja suruh berlemah lembut, sikap dan kata-kata, apalagi kepada orang yang ada di sekitar Anda, seburuk apapun dia. Nah, maka yang pertama, kata Allah, lemah lembutlah dalam berkata-kata. Pilih diksi-diksi yang baik. Misalnya, Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut saya, seharusnya dakhalan nar, masuk neraka. Tapi kata neraka itu tidak ingin keluar dari lisannya Nabi yang penuh kelembutan itu. Nabi katakan, waman asani faqad aba, yang gak ikut saya, ya sudah berarti gak ikut saya. Ya masuk neraka sih, tapi kan Nabi gak menyebut dengan kata-kata yang kasar. Karena kata-kata yang lembut itu penting. Kadang orang itu ikut kita karena kata-kata kita yang baik. Dan kadang orang menolak kita walaupun kita benar karena kata-kata kita yang kurang baik. Kemudian yang kedua, Allah katakan bil hikmah, berdakwahlah secara moderat dengan bijaksana. Artinya jangan bernafsu, jangan berlebihan, jangan tidak sabar. Karena Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80 dan beliau tetap sabar. Anda bayangkan loh, Nabi Nuh itu kalau dakwahnya pakai media sosial artinya nggak bisa swipe up tuh karena pengikutnya hanya 80 dan nggak centang biru akunnya tuh. Kalian jadi kuncinya sabar, karena bukan hasil, yang penting proses. Maka sabar, tidak bernafsu, bijaksana itu adalah ciri dakwah Islam yang bagian dari kemoderatan tersebut. Karena itu penting kemudian sebagaimana ditunjukkan Al-Quran ketika mendakwahi orang agar jauh dari minuman keras, step by step, bertahap. Nggak langsung tiba-tiba jauhi minuman keras, enggak. Pertama dibilang minuman keras itu jelek loh. Setelah itu, ya kalau mau sholat, masa kamu mabuk? Baru setelah itu diharamkan total minuman keras. Begitulah dakwah yang moderat. Dia step by step, dia tidak bernafsu, dan dia penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga orang yang ikut itu menjadi enjoy juga. Oleh karena itu, ketika Nabi mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, pesan Nabi 3. Peganglah 3 prinsip dakwah dalam Islam ini yang sangat moderat. Yang pertama, kata Nabi, yassir wala tu'assir. Permudah, jangan persulit. Karena Islam itu adalah agama yang mudah. Karena yang sering bikin Islam itu terasa sulit justru adalah para pendakwah, para tokoh-tokoh agama. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, sebarkanlah Islam itu dengan penuh kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Jangan lagi keluar kata-kata yang menakutkan, ancaman-ancaman, teror, dan segala bentuk radikalisme dalam berdakwah. Enjoy aja, penuh kegembiraan, pancing tawa, tebarkan senyum, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Nabi. Diriwayatkan tidak pernah ada sahabat yang pulang dari majelisnya Nabi kecuali dia pulang dalam keadaan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bahkan sampai ke rumahnya sehingga istrinya mendapati ini seperti hari yang paling baik dalam hidupmu ketika bertemu dengan sahabat ketika pulang dari majelisnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kepada Mu'adz bin Jabal Nabi katakan, persatukan, jangan cerai-beraikan. Ciri dakwah yang moderat, dia mempersatukan, tidak mencerai-beraikan.
selalu mencari cara untuk mempersatukan dan menutup celah untuk mencerai-beraikan. Kalau kamu punya 99 alasan untuk mencerai-beraikan umat dan satu alasan untuk mempersatukannya, maka pilih satu alasan untuk mempersatukannya. Sebagaimana kata para ulama, kalau kamu punya 99 dalil menyesatkan orang lain dan satu dalil yang masih bisa membuat dia ternilai tidak sesat, pilih satu dalil tersebut. Jadi persatukan. Jangan umat itu dibuat fanatik kepada dirimu. Wah, harus mendengarkan kamu, kalau ikut sana berarti salah dan lain sebagainya. Enggak. Moderat itu artinya mempersatukan orang. Kalau tidak bisa bersatu karena satu pandangan, mungkin bisa bersatu karena satu ormas. Nggak bisa bersatu karena satu ormas, kita bersatu dalam satu agama. Tapi yang di sana beda agama, kita bersatu dalam kemanusiaan. Jadi selalu cari cara untuk mempersatukan orang lain. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang begitu moderat, dakwah yang akan kita pegang teguh sampai kapanpun. Sehingga mereka yang menerimanya, menerima dengan penuh kegembiraan dan menerimanya dengan penuh kedalaman, sehingga sebagaimana diperlihatkan oleh Wali Songo yang dakwahnya mengikuti Nabi Muhammad penuh dengan kelembutan, Islam bisa berjaya hingga kini walaupun dijajah ratusan tahun oleh kolonialisme, agama tetap memancang di negeri ini, tidak berubah walaupun berbagai propaganda dilakukan oleh penjajah. Kenapa? Karena dakwahnya moderat, masuk ke dalam sanubari manusia dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.